Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 18 mau menjelaskan tentang pengertian routing dan jenis routing dan manfaat tujuan routing. Yang pertama, anggota saya adalah Rizky Nurwahyudi, 20/1/30/2049. Yang kedua, atas nama saya sendiri Satem Hidayatullah, 20/130/2011/8. Baik, saya anggota dari kelompok 18 Satem Hidayatullah, NPM 20/130/2011/8. Di sini saya akan menjelaskan definisi routing. Definisi routing adalah proses memindah paket data dari sumber ke destinasi. Proses ini bisa terjadi untuk berbagai network mulai dari internet hingga telepon. Analogi routing. Selanjutnya saya akan menjelaskan analogi routing. Analogi routing sendiri itu adalah routing merupakan proses pencarian path atau alur guna memindahkan informasi dari host sumber ke host tujuan melalui koneksi interweb. Router menyaring filter lalu lintas data. Penyaring dilakukan bukan dengan melihat alamat data, tetapi dengan menggunakan protokol tertentu. Router muncul untuk menangani perlunya membagi jaringan secara logikal, bukan fisikal. Selanjutnya saya akan menjelaskan tujuan dan manfaat routing. Pertama, tujuan routing. Router menggunakan protokol routing untuk mengatur informasi yang diterima dari router. Mengatur informasi yang diterima dari router lain dan interface-nya masing-masing, sebagaimana yang terjadi di konfigurasi routing 1 secara manual. Manfaat dan fungsi routing kedua yaitu manfaatnya atau fungsi menghubungkan segmen jaringan lain untuk mengirim paket data. Routing penting untuk dipahami karena berguna untuk mengetahui dasar-dasar pada sebuah jaringan. Dengan mempelajari routing ini, Anda bisa mengonfigurasi 2 atau lebih perouteran untuk saling terhubung dan mengirim pesan ping. Jenis-jenis routing sendiri, pertama, direct routing adalah alamat langsung ke alamat tujuan tanpa melalui host lain. Contoh IP 192.168.1.1 mengirimkan sebuah data ke komputer dengan alamat 192.168.1.2. Kedua, jenis-jenis routing yang kedua adalah indirect routing adalah alamat yang harus melewati host yang berbeda sebelum menuju ke alamat host tujuan. Contoh alamat host tujuan, alamat host adalah komputer dengan alamat IP 192.168.1.3 mengirimkan data ke komputer dengan alamat 192.168.1.4. Cara kerja routing. Pada dasarnya cara kerja pada routing adalah TCP atau IP pada jaringan komputer. TCP atau IP berfungsi sebagai alamat pengirim paket data untuk mencapai alamat yang dituju. Tugas TCP atau IP terbagi dari paket pengiriman data hingga penerimaan paket data dalam sistem. Dengan cara ini, jika ada masalah pengiriman paket data, maka dapat diselesaikan dengan benar. Kesimpulan dari kelompok saya yang terakhir adalah, jadi kesimpulan routing adalah proses pengiriman data maupun informasi dengan meneruskan paket data yang dikirim dari jaringan satu ke jaringan lainnya. Dengan kata lain, fungsi routing yaitu menghubungkan jaringan yang berbeda segmen agar bisa mengirim paket data saling berkomunikasi. Sekian dari kelompok 18, ada salah maupun kata saya mohon maaf. Terima kasih telah mendengarkan presentasi saya. Sekian dari kelompok 18. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.